Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Allah yang maha tinggi. Anda adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, jangan lupakan itu. Di sini Minar Sinaga, kita ketemu lagi di video kali ini. Dan saya ingin mengucapkan selamat perayaan Hari Purim bagi bangsa Israel, bagi our big brother, juga buat kita semuanya. Yang mereka rayakan saat ini mulai dari malam hari tanggal 25 Februari sampai 26 Februari. Dan perayaan Purim ini bangsa Yahudi rayakan untuk merayakan sukacita di mana ketika Tuhan membebaskan mereka dari pembantaian massal di zaman Ratu Esther. Ya, saya mengambil video ini malam hari jadi agak dingin, makanya saya pakai jas ini. Kalau malam di Belanda masih dingin, kalau siang cuacanya sudah agak enak. Saat ini saudara, saya akan berbicara sedikit mengenai kitab Esther, buku Esther yang tidak begitu banyak sebenarnya, hanya 1-10 pasal ya, pasal namanya. Dan di kitab Esther ini menceritakan bagaimana Tuhan dengan luar biasa, yang tidak disebut namanya di dalam kitab Esther ini. Nama Tuhan itu nggak disebut ya, tapi Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa di belakang layar untuk mengatur semuanya secara magnifik, secara luar biasa, untuk menjadikan rancangan yang Tuhan mau menyelamatkan bangsa Yahudi saat itu. Nah, di sini saya mau mengajak saudara untuk membaca kitab Esther ini karena tidak begitu banyak. Anda bisa membaca sendiri di rumah seluruh ceritanya. Dan di sini di kitab Esther ini bercerita mengenai pada akhirnya perayaan Purim, ya, perayaan Purim yang akhirnya mereka rayakan, di mana mereka harusnya dibantai, dibinasakan oleh Haman, dan pada akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan dengan pernyataan yang baru yang dibuat oleh raja. Dan kata Purim ini berasal dari kata pur, yang artinya adalah takdir. Kalau di terjemahannya itu seperti kayak kita main permainan gitu, dan kita ngelempar batu dan kita bilang, oh ya, nomor 4 itu batu dadu, itu nomor 4, nomor 2 gitu ya. Jadi mencari takdir gitu, mencari hari yang tepat. Dan itulah yang dilakukan Haman pada waktu itu, pada waktu cerita di Ratu Esther ini. Dan dia sedang mencari tanggal untuk membuat takdir orang Israel ini untuk membinasakan orang Israel pada saat itu. Dan dia mencari tanggal dan waktu dan tahun yang tepat untuk dia membuat pernyataan melalui raja untuk membinasakan bangsa Israel. Dan di dalam cerita ini tentunya ada Haman, ada Ratu Esther, ada Raja Ahasiveros atau Xerxes, ada juga Mordekai, pamannya Ratu Esther yang membesarkan dia. Karena Ratu Esther mulai dari dia kecil, dia adalah yatim piatu, ayah dan ibunya meninggal. Di kitab Esther ini juga tidak dijelaskan bagaimana cara mereka meninggal, tapi semenjak dari kecil dia tidak memiliki orang tua lagi. Dan Mordekai sebagai sepupunya itu, tapi sepupu tua gitu, membesarkan dia sebagai pamannya. Dan di cerita buku Esther ini, Haman yang merencanakan satu takdir bangsa Israel saat itu, bahwa dia akan membinasakan bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Dia sangat membenci orang-orang Yahudi, dan dia semakin juga membenci orang Yahudi karena dia sebagai seorang petinggi raja, orang kedua yang dihormati di kerajaan itu. Dan Mordekai tidak tunduk kepadanya. Waktu dia lewat, semua orang itu harus tunduk ya kepada Haman. Tapi Mordekai, seorang Yahudi, tidak mau tunduk. Yang notabene adalah paman dari Ratu Esther, yang mereka sendiri nggak tahu. Mereka menyembunyikan identitas mereka saat itu. Dan karena kebenciannya inilah, Haman berencana membuat satu takdir untuk membinasakan bangsa ini. Bangsa yang bangsa Tuhan ya, anak-anak Tuhan, untuk dibinasakan pada hari yang dia tetapkan.
Dan kerajaan Media Persia ini adalah kerajaan yang sangat besar saat itu. Dan itu kerajaan yang menguasai dari India sampai Ethiopia sampai Afrika. Jadi saya nggak bisa bayangkan berapa banyak bangsa Yahudi atau anak-anak Tuhan yang ada di kerajaan itu saat itu. Saya rasa sangat banyak sekali, mungkin juga million jiwa. Dan ini rencana Haman saat itu. Takdir Haman untuk anak-anak Tuhan. Mungkin saat ini saudara, Anda juga berkata, ini takdir saya. Ini takdir saya sakit. Ini takdir saya, usaha saya tidak berhasil. Ini takdir saya, anak saya putus sekolah. Atau takdir saya, anak saya tidak dapat pekerjaan yang baik. Atau takdir saya, ini dan itu. Anda melihat bahwa kehidupan Anda sangat tidak bagus saat ini. Dan Anda berpikir ini takdir Anda. Saudara, jangan dengarkan suara iblis. Seperti Haman yang menentukan takdir bangsa Israel. Jangan dengarkan apa yang iblis bisikan di dalam telinga Anda, di dalam pikiran Anda. Karena Tuhan kita memiliki satu rancangan. Buat iblis mungkin takdir, tapi buat Tuhan kita adalah satu destiny. Satu rancangan yang penuh damai sejahtera. Satu rancangan yang tepat, yang pasti, yang telah disiapkan Tuhan buat Anda dan saya. Apapun situasi Anda saat ini, saudara, itu bukanlah takdir Anda. Karena di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus, Dia akan mengubahkan segala masalah Anda dan saya menjadi satu rancangan yang indah, satu rancangan yang baik. Dan inilah takdir yang dirancangkan Haman, tapi Tuhan mengubahnya menjadi rancangan yang penuh damai sejahtera. Firman Tuhan berkata di Yeremia 29 ayat 11, saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Apa yang ada padaku, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera, saudara. Bukan rancangan yang menimbulkan ketakutan dan stres, tidak. Rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan seperti yang dibuat Haman, seperti yang dibuat iblis atas hidup kita. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, kata Tuhan. Iblis datang untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang, Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan di dalam hidup yang diberikan Tuhan ini, berkelimpahan adanya, saudara. Takdir bisa berkata seperti ini, tapi saya sarankan untuk tidak percaya takdir. Percaya apa yang Tuhan katakan mengenai Anda. Percaya janji-janji Tuhan. Percaya apa yang Tuhan sediakan. Destiny, rancangan kebaikan yang Tuhan sediakan atas hidup Anda. Mungkin Anda belum melihat kesembuhan yang Anda minta, Anda doakan. Mungkin Anda melihat bahwa beasiswa yang Anda nantikan belum datang. Mungkin Anda melihat bahwa anak Anda belum menerima Tuhan Yesus. Mungkin Anda melihat karir Anda begitu-begitu saja. Anda belum melihat peningkatan, padahal Anda sudah mendoakannya. Mungkin Anda melihat masalah-masalah di keluarga dan Anda sudah lama mendoakannya. Jangan letih, saudara. Tuhan kita, di kitab Esther ini memang tidak disebutkan namanya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja di belakang layar. Dia adalah Tuhan yang secara luar biasa mengorkestra dengan sangat luar biasa keselamatan atas bangsa Yahudi, atas anak-anaknya saat itu melalui Esther. Saat ini Anda belum melihat mujizat yang Anda nanti-nantikan, saudara. Tapi Tuhan sedang mengorkestra segala sesuatunya agar pada waktunya Dia bisa memberikan Anda mujizat yang Anda nanti-nantikan, saudara. Dan bila mujizat itu Anda terima, itu bukanlah takdir. Itu adalah rancangan kebaikan Tuhan bagi kita semua, bagi Anda. Ketika Haman merancangkan pembinasaan massal atas bangsa Yahudi ini, ya, bangsa Yahudi ini, atau kamu kaya atau miskin, apa engkau
kecil atau tua, apa engkau perempuan atau laki-laki, sama seperti situasi kita saat ini dengan corona mungkin ya. Tidak masalah bagaimanapun status Anda, siapapun Anda, bagaimanapun banyaknya harta atau tidak sama sekali, corona itu nggak pandang bulu. Dan seperti itulah iblis. Dia itu nggak pandang bulu ketika dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Buat iblis itu tidak masalah. Kamu kecil, besar, perempuan, laki-laki, atau kamu kaya atau miskin. Dia hanya punya satu tujuan, membinasakan. Tapi Tuhan dengan dahsyatnya telah mengatur segala sesuatunya. Telah mengangkat Esther sebelumnya menjadi ratu. Dengan menyingkirkan Ratu Wasti dulu, sehingga Esther bisa naik sebagai ratu dan dia terpilih menjadi ratu. Dari banyaknya kandidat waktu itu ya, ada kalau saya baca sekitar 400 kandidat dan Esther yang terpilih. Raja sangat menyenangi Esther. Dan Esther yang notabene orang Yahudi, yatim piatu. Apakah itu takdir? Tidak, saudara. Itu destininya Esther. Tuhan telah memilih Esther untuk menjadi jalannya menyelamatkan bangsa Yahudi nanti ketika Haman dengan rencananya, dengan takdirnya mau membinasakan anak-anak Tuhan. Saudaraku, Tuhan memakai Esther dengan luar biasa. Anda dan saya tahu ceritanya berikutnya, bagaimana Esther dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, setelah dia berpuasa 3 hari lamanya, dia bisa mengambil hati raja dan dia bisa mengubahkan situasi, mengubahkan pernyataan deklarasi yang dinyatakan oleh raja dan mengubahkannya menjadi bahwa bangsa Yahudi saat itu boleh membela diri mereka. Esther ditempatkan Tuhan, saudara, bukanlah kebetulan, bukanlah takdir. Memang Esther memiliki destiny seperti itu. Esther yang dari kecil tidak memiliki orang tua. Di Alkitab, di kitab Esther tidak dijelaskan bagaimana orang tuanya meninggal, tapi bisa saja saat mereka dalam pembuangan ya, mereka ini adalah budak pada saat itu dibawa ke Media Persia. Bisa saja dalam saat pembuangan kedua orang tuanya meninggal, ayah dan ibunya. Dan kemungkinan besar Esther melihatnya dan dia merasakan sakitnya, hancurnya hati seorang anak ketika orang tuanya meninggal, ketika orang tuanya tidak akan pernah kembali lagi, ketika keluarga ini dicerai-berai saat mereka dibawa ke pembuangan. Esther melihat semuanya, saudara. Esther melihat bagaimana mereka dibawa sebagai budak ke pembuangan ke beberapa negara-negara di dalam kerajaan Media Persia. Dan dia harus dibesarkan oleh pamannya. Dia memiliki kesakitan, dia memiliki kehancuran hati akan hal ini, saudara. Dan Tuhan mengorkestra semuanya. Kalau melalui rasa sakit yang dirasakan oleh Esther ini, Esther bisa merasakan kesakitan dan ketakutan dan juga kepedihan yang dirasakan bangsa Yahudi saat itu. Ketika Haman mengeluarkan penentuan waktu kapan dia akan membantai bangsa Yahudi secara massal. Karena itulah Esther dengan berani pergi kepada raja dan dia berkata, jika aku mati, aku mati. Kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya itu ya. Karena Esther tahu sakitnya ketika keluarga dicerai-beraikan, ketika ditinggalkan oleh orang yang sangat dia kasihi. Dan Tuhan telah meletakkan destiny ini atas Esther. Orang yang bisa merasakan kepedihan, kesedihan orang lain melalui apa yang dia alami dan meletakkan Esther di sana. Dia bukanlah siapa-siapa, dia yatim piatu. Tapi dengan luar biasa, Tuhan mengangkat Esther menjadi ratu Media Persia saat itu. Hanya dengan satu tujuan, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan anak-anak Tuhan, bangsa Yahudi. Tuhan juga bisa mengubah situasi Anda dan saya, saudara, dalam sekejap mata, seperti Esther. Saat ini, kau bukanlah siapa-siapa mungkin.
pekerjaanmu bukanlah apa-apa. Tapi ketika Tuhan mengorkestra semuanya, engkau bisa berubah, situasimu bisa berubah. Mujizat akan datang yang tidak engkau bayangkan, saudara. Posisimu bisa tiba-tiba seperti Esther, di posisi penentuan, di posisi penguasa. Sama seperti Mordekai. Takdir Mordekai oleh Haman adalah mati, digantung tapi Haman telah menyediakan satu gantungan untuk bunuh diri, untuk membunuh orang gitu ya, 20 hasta tingginya. Takdirnya Haman, takdirnya iblis membunuh. Tapi Tuhan berkata, aku akan mengangkatmu menjadi petinggi raja, menggantikan Haman sendiri. Iblis bisa berkata, takdirmu ini dan itu jelek sekali. Tapi Tuhan berkata, rancanganku hanyalah rancangan damai sejahtera kepadamu. Percaya kepada janji Tuhan, saudara. Seperti dia mengubahkan hidup Esther, hidup Mordekai, dan hidup bangsa Yahudi saat itu. Tuhan yang sama, dia sanggup mengubah hidup Anda. Dari yang Anda pikir, takdirku seperti ini, akan sakit, dia sanggup menyembuhkan Anda. Takdirku, aku tidak bisa sekolah, dia sanggup menyekolahkan Anda, membayar biaya yang Anda butuhkan dengan secara luar biasa. Takdirku, aku tidak memiliki anak. Saudara, Tuhan bisa memberikanmu keturunan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dan di dalam kitab Esther, memang nama Tuhan tidak dinyatakan. Tapi saya melihat banyak sekali tanda tangan Tuhan di dalam kitab Esther, saudara. Dia bekerja secara dahsyat dan supernatural di belakang layar. Dan begitulah Tuhan Anda. Bahkan ketika Anda tidak melihatnya, tidak merasakannya, tidak bisa mendengar rancangan Tuhan, rencana Tuhan atas hidup Anda, tetap percaya, saudara, kalau Tuhan sedang bekerja di belakang layar. Dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang tetap membela Anda. Akhir dari cerita Esther, saudara, akhirnya mereka menjadikan takdir Pur ini menjadi Purim, menjadi destiny, menjadi penyelamatan. Mereka mengingat bagaimana takdir seharusnya mereka binasa, mereka hidup kembali. Dan mereka merayakannya akhirnya 2 hari. Dan Esther dan Mordekai yang dia akan menjadi petinggi negara saat itu mengeluarkan pernyataan yang baru, bahwa bangsa Israel, bangsa Yahudi boleh membela diri mereka pada hari yang ditentukan, di mana mereka akan dibinasakan oleh Haman tadinya. Dan mereka akhirnya selamat. Mereka bersuka cita, saudara. Saat ini, saudara, Tuhan ingin dia menyelamatkan hidup Anda. Iblis berkata, aku mau membinasakanmu. Tapi Tuhan berkata, aku mau memberikanmu hidup dan hidup yang penuh kemenangan. Pilihlah Kristus. Pilih untuk memiliki hidup saat ini. Terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara. Dan iblis tidak punya hak lagi untuk mengatur takdir Anda. Karena pada saat Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, takdirmu akan digantikan dengan destiny. Akan digantikan dengan rencana Tuhan yang luar biasa, rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera, rencana Tuhan yang baik. Dan di dalam Tuhan hanya ada kepastian, saudara. Karena dia adalah Tuhan yang pasti. Dia adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih untuk mendengar video ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan Tuhan Yesus sangat-sangat menyayangi saudara dan saya. Dan dia tetap bekerja di dalam hidup Anda dan saya. Jangan berhenti berdoa, saudara. Jangan berhenti untuk berharap. Tuhan baik. Dan dia memiliki rancangan yang luar biasa bagi Anda. Shalom. Sampai ketemu di video berikutnya. Doa saya, Anda tetap penuh sukacita, damai sejahtera, dan juga kasih Tuhan memenuhi hati dan kehidupan saudara. God bless you, saudara-saudara.
dan sampai ketemu di video berikutnya. Dui dui.